Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membagikan kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Di kemudian hari ia terkenal dengan kezuhudan dan keilmuannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya saja dia menyimpannya. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Saudaranya pun pergi ke Mekah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor kepadanya. Aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli syair atau ucapan ahli sihir. Abu Dzar tidak puas dengan laporan ringkas dari saudaranya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Nabi SAW. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang baginda Nabi SAW kepada orang-orang. Maka hingga petang ia masih terus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan seperti itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat ada seseorang musafir asing. Pada masa itu menunaikan hajat para musafir. Orang-orang miskin dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksudnya kepada tuan rumah. Pagi harinya ia kembali ke masjid. Sepanjang hari keadaan tetap seperti itu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak bisa menemui baginda Nabi SAW karena dia belum mengenal baginda Nabi SAW dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Nabi SAW telah tersebar luas. Siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang mengenai keadaan baginda Nabi SAW yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. Sore hari kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir asing ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Namun malam itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu belum bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaannya, barulah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika esok aku pergi, ikutlah aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, maka jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan pura-pura kecil atau pura-pura membenturkan rompah. Hendaknya
akan terus berjalan. Jangan menungguku agar orang tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diikuti musafir itu tiba di tempat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk Islam. Selanjutnya, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau melarang Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menunjukkan keislamannya di muka umum. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bilanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu." Lalu dia langsung menuju Masjidil Haram dan dengan suara lantang dia berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam, melindungi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan membaringkan tubuhnya di atas tubuh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan berkata kepada mereka, "Kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Yaitu seseorang dari kabilah Ifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju Syam. Perdaganganmu dan segala urusan kalian adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Syam akan tertutup." Ucapannya itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Jika jalur itu ditutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Hari kedua, dengan suara lantang Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengulangi perbuatan menyerukan kalimat tauhid di hadapan orang banyak. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut. Mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu juga lah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika dia mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup. Faidah, meskipun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan karena semangat dan gelora hatinya. Tindakannya itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung risikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum menentang perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menerima kemudahan yang diberikan. Beliau ini penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhu meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka. Mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama Islam. Insya Allah demikianlah kisah tentang sahabat Sayyidina Abu Dzar yang masuk Islam, lalu beliau lantang mengucapkan kalimat tauhid kepada kaumnya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah bagaimana semangat para sahabat mensiarkan Islam, mensiarkan kalimat tauhid. Semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan kita bertambah, dan semoga juga yang belum menikah semoga dapat jodoh, yang sakit semoga juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa
like and share dan subscribe channel Muhammad Islam. جليلا دعايم الفديلة